kita speaking dulu. Masih ingat speaking yang tangan ke atas, oke? 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, putar-putar tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda. 1, Kiri, atas, bawah siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4, ku buat kamera cipis. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke. Semuanya sekarang Ibu akan menjelaskan pelajaran IPA tentang materi panca indera. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Ini apa? Mata, Ini hidung, ini mulut, ini tangan. Nah, mata, hidung, mulut, tangan ini merupakan telinga. Dan satu lagi apa? Telinga, Merupakan 5 panca indera tubuh manusia. Nah, sebelum jauh Ibu menceritakan atau menjelaskan tentang panca indera, Ibu mau kalian menonton dulu sekilas materi tentang panca indera di video yang Ibu sediakan. Ibu minta selama menonton untuk tenang dan tertib. Oke, Ibu akan mulai nonton videonya. Silakan ditonton. Kenali lingkungan sekitar dengan 5 alat indera yang kita miliki. Ada mata, hidung, mulut, telinga, dan kulit. Karena jumlahnya ada 5, maka dikenal dengan sebutan panca indera. Ada yang tahu masing-masing kegunaannya? Yuk kita bahas satu persatu. Mata berfungsi untuk melihat atau sebagai indera penglihatan. Bagian mata seperti alis, kelopak, dan bulu mata berfungsi melindungi mata dari keringat dan debu. Pada kelopak atas juga terdapat kelenjar air mata yang mencegah mata kering dan iritasi. Sebagian bola mata juga tampak dari luar. Yang berwarna putih adalah lapisan terluar dinding bola mata yang disebut sklera. Di bagian tengah terdapat lingkaran berwarna yang disebut dengan iris. Bagaimana mata bisa melihat? Mata dapat melihat sebuah benda jika ada cahaya. Sebagian cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan dan ditangkap oleh mata. Cahaya yang ditangkap akan menembus kornea mata dan diteruskan melalui pupil. Lubang pupil dapat melebar atau mengecil tergantung pada banyaknya cahaya. Jika menerima cahaya terang, pupil akan mengecil. Sebaliknya, jika menerima cahaya redup, pupil akan melebar.
Lubang pupil dapat berubah-ubah karena diatur oleh otot pada iris. Setelah melalui pupil, cahaya akan mengenai lensa mata dan dibiaskan. Lensa memiliki daya akomodasi atau kemampuan mencembung dan memipih. Lensa mata berfungsi mengatur cahaya agar jatuh tepat di retina. Rangsangan cahaya yang jatuh di retina kemudian dikirim ke otak melalui saraf. Otak akan mengolahnya agar mata kita dapat melihat benda. Hidung berfungsi untuk mencium bau atau sebagai indera penciuman. Bau akan masuk melalui lubang hidung, kemudian mengenai ujung-ujung saraf yang terletak di langit-langit rongga hidung. Rangsangan bau akan dikirim ke otak untuk diolah agar hidung kita dapat mencium bau. Lidah berfungsi untuk mengecap rasa atau sebagai indera pengecap. Lidah ada di dalam rongga mulut. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Setiap papila memiliki kumpulan kuncup pengecap. Di dalam kuncup pengecap terdapat ujung-ujung saraf yang dapat menerima rangsangan rasa makanan. Rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak. Lidah kita dapat mengenali berbagai rasa seperti manis, pahit, asam, dan asin. Apakah benar lidah memang memiliki pembagian zona rasa seperti ini? Menurut analisis terbaru, pembagian ini tidak tepat karena semua bagian lidah mampu mengenali semua rasa. Bagaimana dengan rasa pedas? Pedas bukan termasuk jenis rasa. Pedas adalah sensasi panas dan terbakar yang timbul karena lidah mengalami iritasi. Telinga berfungsi untuk mendengar bunyi atau sebagai indera pendengaran. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga dan masuk ke lubang telinga serta saluran telinga. Gelombang kemudian menyebabkan getaran pada gendang telinga. Getaran kemudian diteruskan ke 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Getaran dari tulang pendengaran akan diteruskan ke cairan di dalam koklea. Getaran cairan koklea akan merangsang ujung-ujung saraf pendengaran. Rangsangan bunyi kemudian dikirim ke otak agar telinga dapat mendengar bunyi. Tekanan di dalam dan luar telinga dijaga agar tetap seimbang oleh saluran eustachius. Saluran eustachius biasanya tertutup dan hanya terbuka saat kita menguap, mengunyah, dan menelan makanan. Telinga ternyata bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengaran, tetapi juga alat keseimbangan. Bagian yang berperan adalah saluran setengah lingkaran. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seluruh tubuh kita dilapisi oleh kulit. Kulit dapat mendeteksi adanya rangsangan panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Pada lapisan kulit, terdapat ujung-ujung saraf yang akan mengirim rangsangan ke otak. Setelah belajar tentang panca indera, kita pantas bersyukur ya atas anugerah panca indera yang kita punyai. Salah satu cara bersyukur adalah dengan menggunakan panca indera untuk kegiatan yang positif. Misalnya membaca buku dan menyimak pelajaran. Panca indera juga harus dirawat agar tetap berfungsi dengan baik. Contohnya, jangan terlalu lama bermain ponsel dan makan makanan yang kaya vitamin A untuk menjaga kesehatan mata. Atau hindari kebiasaan mendengarkan musik yang terlalu kencang untuk menjaga kesehatan telinga. Nah, sekarang kita mengulang lagi. Tadi panca indera ada apa aja? 5 panca indera. Mata untuk apa? Melihat. Terus lagi hidung untuk mencium. Apa lagi? Mulut. Bukan mulut, apa ayo? Lidah. Ya, lidah. Lidah untuk apa? Merasa. Ya, merasa atau perasa. Sekarang yang apa lagi? Telinga. Telinga. Telinga apa? Untuk mendengar. Ya, untuk mendengar. Terakhir, kulit. Atau ini, untuk apa? Untuk apa ini? Meraba atau peraba. Nah, sudah tahu semua kan tentang materi 5 panca indera? Sudah? Oke. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini gambar apa? Mata. Ya, gambar mata untuk panca apa? Indra apa?
panca indera apa? Penglihatan. Baik. Sekarang lagi. Kalau ini gambar apa? Telinga. Bukan, gambar apa dulu? Orangnya lagi apa? Mendengarkan apa? Musik. Iya, mendengarkan musik atau mendengarkan lagu. Berarti ia memakai panca indera apa? Pendengaran, yaitu telinga. Lagi. Sekarang ini lagi apa orangnya? Ya, mencium bau makanan. Maka ini disebut dengan panca indera penciuman, yaitu hidung. Sekarang yang keempat. Ini apa? Orangnya lagi apa? Makan es krim. Nah, maka yang digunakan yaitu panca indera perasa, yaitu lidah. Oke, yang terakhir yaitu gambar ini. Gambar apa? Gambar kulit. Ya, orangnya kenapa ini? Karena sengat lebah. Makanya dia diraba, disentuh dengan lebah. Jadi yang terjadi di panca indera peraba, yaitu kulit. Semuanya sudah paham? Sudah paham semuanya? Oke, coba ulang lagi, ibu ulang lagi. Mata untuk melihat, yaitu mata itu panca indera penglihatan. Hidung yaitu panca indera penciuman. Lidah panca indera perasa. Telinga panca indera pendengaran. Dan kulit panca indera peraba. Nah, yang menariknya di hidung ini kita bisa mencium bau dan juga bisa menghirup oksigen. Selain mencium bau, kita juga bisa menghirup oksigen. Dan selain hidung, yang menarik lagi itu di lidah. Di lidah selain kita bisa merasakan itu tidak hanya satu rasa, tetapi ada 5 rasa. Yang pertama itu kita dapat merasakan asin, pedas, manis, pahit, dan umami. Ada yang tahu umami itu apa? Iya, asam. Umami itu rasa-rasa yang campur-campur. Kalau misalnya kalian pernah rasa nano-nano, itu ada manis, asam. Nah, campuran. Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Oke, sekarang ibu punya lembar kerja yang kalian kerjakan. Nanti kalian kumpulkan lagi setelah pelajaran minggu depan. Oke, ini untuk pekerjaan PR kalian di rumah. Dan dikumpulkan minggu depan. Oke, semuanya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi